Berarti baru niat aja. Udah Allah kabulin. Tadi ibu ngomong, pasti saya ketemu Haji Dwi Susanto. Pasti saya ketemu. Diulang-ulang, ini ketemu. Kenapa nggak sekarang kita ganti doanya jadi pasti bulan ini cair 10 miliar. Pasti bulan ini saya cair 10 miliar. Pasti bulan ini saya cair 10 miliar. Pasti gitu. Saya aja nggak ada duit, nggak ada apa ya Pak Haji ya. Tapi saya kenapa nggak pusing kayak dulu ya? Saya bingung. Nah, nanti ibu lebih nggak pusing lagi karena duitnya banyak. Iya, saya nggak kayak dulu, nggak kayak dulu itu mikirin gitu. Bicara doi. Terus mau berangkat kan punya duit 1 juta. Iya. Padahal mau bayar arisan, saya bilang arisan nanti ya. Saya bilang. Setuju. Nanti ada aja uangnya. Ya, saya bilang arisan nanti ya. Saya buat ongkos dulu. Terus kan tanah, saya kan beli tanah sama kakak ditawarin. Ternyata waktu saya masih di Jakarta, saya udah bayar tanah itu. Terus diambil sama orang itu, diambil nggak apa-apa. Sedikit. Saya udah nggak mau Pak Haji. Akhirnya malam itu sore saya mau sholat asar, pada datang bilang begini, itu tanah tong bayar sudah katanya kamu beli 3 juta. Saya bilang, terus saya bilang, pas saya nggak ada duit lagi Pak Haji ya. Saya kan nggak niat buat jual, cuma namanya saya butuh, nggak tahu duit dari mana ya, mau berangkat ya nggak ada duit. Orang datang. Yang datang itu yang di belakang tanah saya itu pas rumah ya datang, itu tanah UDP ukuran tinggal segini, terus udah bengkok-bengkok, boleh nggak kita bayar aja, pulangin duit kamu. Saya bilang kalau seandainya bayar malam ini saya mau, saya bilang gitu, karena saya mau berangkat, saya bilang. Tapi kalau saya udah pulang dari Jakarta terus bayar, saya nggak mau. Akhirnya pada bayar. Boleh datang sini lampu mati, saya mau bayar, udah bayar deh 3 juta Pak Haji. Makanya saya terima, udah nekat. Memang udah niat kan, udah saya bilang begitu niat. Pokoknya paksain, apapun paksain, apapun paksain. Kenapa Pak Haji ngomong paksain? Karena hajat kita maksa. Baru, ini tahu dari mana? Dari sini, dibawakan anaknya sakit, udah ke Cilendek, udah kemana, belum sembuh-sembuh. Dari 2015. Jadi kata saya teh, udah aja Bu Haji ke sini bawa ya ke mana, ke RDAY, mudah-mudahan bisa sembuh gitu kata. Iya, ngaco aja ngomongnya gitu. Kalau ngomong arogan, kata dokter Cilendek juga katanya dia arogan orangnya. Kalau ngomong kita nyentil aja. Oh, dia dibawa ke rumah sakit jiwa Cilendek. Udah. Laki perempuan? Laki. Ini anak yang pertama. Pak, fotonya ada, Pak. Anak yang pertama. Tinggalnya masa rumah gak sama ibu? Enggak. Di mana dia? Di beda desa lah. Dia tinggal sama siapa? Sama istrinya. Udah punya rumah, udah punya anak. Udah berapa lama sakitnya? Dari 2015. Nanti sembuh, maju lagi, sembuh, maju lagi gitu. Tapi istrinya setia sama dia? Ya biasa, istrinya emang nggak itu ini. Setia ya. Ya maksudnya istrinya nggak protes? Ya protes, katanya sabar, gimana tuh ya? Apa? Sabar, kata saya gitu ya. Oh. Ya capek Pak, kalau datang ke rumah minta uang, kalau udah habis balik lagi minta uang lagi gitu. Ke rumah? Iya, kemarin sampai dikasih 40 juta. Ke rumah ibu? Iya, katanya mau jualan. Uangnya habis, maju lagi. Jadi mau jualan apa tadinya? Dia kan kayak bapaknya gitu, pengen jualan kambing, ayam gitu, dia mah gitu. Itu apa itu penyakitnya? Takut ada yang nyantet Pak. Oh iya. Ya kalau alamnya kita penting asalnya sembuh, ya kudu sembuh aja gitu ya. Nah istrinya apa kegiatannya? Ya ibu rumah tangga. Oh iya. Jadi ibu kesini sama siapa? Sendiri. Nah ini siapa? Saudara. Nah ini bisa kenal sama ini gimana ceritanya? Kan di pasar, kan suka ke pasar saya. Pasar mana? Pasar Jonggol. Iya, katanya saya, anak saya kemarin gini gara-garanya mah. Saya kan kurban di rumah. Dia tuh motong sapi. Siapa? Tuh yang anak saya tuh yang sekarang depresi itu. Udah motong sapi teh, dia ngilu motongin. Itunya sapi itu yang dagingnya. Pulang teh langsung besok hari Jumatnya motong, hari Sabtunya langsung ngaco ngomong gak berhenti. Ngomongnya di mana? Di rumah apa? Di sana, di rumah istrinya. Oh, di rumah istrinya. Terus? Ngawur aja ngomongnya, pokoknya mah nggak ini aja, nggak enak aja kalau ngomong gitu. Oh iya.
Jadi nyakitin, Pak. Oh, nyelekit. Iya, nyelekit. Nyelekit. Ya kata dokter juga arogan gitu. Kan kalau sama ibunya nyelekit dia sabar ya, Pak. Iya, kalau orang lain kan bingung. Iya. Kan mertuanya yang kemarin katanya. Ngopi katanya. Nggak mau katanya, kata mertuanya teh. Lu mah kalau nggak mau mah gua kasih air kocok, dibawain air kocok, Pak. Mertuanya. Saya udah bingung gimana caranya ini anak itu, ada apa? Saya gitu, Pak. Iya kan saya astagfirullahaladzim. Udah 2015, Pak, majunya. Udah 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Ya. Udah ditaruh sama saya di ini Cilendek ya sampai 16 hari. Udah apa saya taruh. Tapi nggak sembuh juga? Nggak sembuh, udah orang sadar, orang yang eling. Oh. Mama katanya, aku ditaruh di rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa, emang aku gila katanya. Emang aku gila? Iya, yang gila mama. Padahal yang gila kameramen ya? Padahal yang gila kameramen, tapi yang dibawa anak ibu ya. Harusnya yang dimasukin rumah sakit jiwa kameramen ya. Ya Allah, kata saya gimana atuh gitu. Kata saya, mama udah tua, kata saya gitu. Iya. Kata gitu kan bapak udah tua, kata saya gitu. Lah. Gimana kalau anak begini aja gitu, udah bingung, Pak. Anak dua dia. Satu SMA kelas 2. Satu SMA. Ya anaknya dia tuh, dia anak 2. Yang satu masih ada setahun setengah. Setahun setengah? Iya, yang satu. Berarti dia sakit bisa buntingin istrinya. Iya. Aneh. Berarti nggak sakit dong. Enggak. Tuh bisa ngaceng. Enggak, dia orangnya sadar, Pak. Cuman kalau ngomong, kalau nggak berhenti aja gitu. Nggak bisa kalau gitu, nggak bisa. Iya. Nggak berhenti aja kalau ngomong tuh. Kalau jam 4 ditakolin apa katanya, kata istrinya. Apa? Kalau jam 4 bangun. Jam 4 pagi? Iya, orang semua ditakolin itunya segala apa tuh. Ada baskom, ada apa panci, bangun, apa bangun, aja. bangun katanya. Oh. Iya. Kalau orang ngomong aja dilawan sama dia. Iya. Mau arogan aja gitu. Ya gimana caranya, kata saya gitu ya, Pak. Gampang. Iya. Gampang, Pak. Obatnya cuma 1. Tiap hari paksain minum air cebokan alat kelamin ibu atau air cebokan alat kelamin istrinya. Iya. Jadi istrinya bangun tidur sebelum pipis, alat kelaminnya dicebok. Nah, air cebokannya ditampung di ember, air cebokannya buat minum, buat masak nasi, buat nyayur, buat goreng tempe, buat bacem tempe tahu. Iya, buat dia gitu ya. Buat dia setiap hari. Umur ibu berapa sekarang? 62. 62. Suami? Ada sekitar 72 mah. 72 tambah 62 berapa, Man? 134 hari. Selama 134 hari. Iya. Boleh berturut-turut, boleh lengkap-lengkap. Iya. Sembuh nanti normal. Alhamdulillah. Jadi obatnya air cebokan alat kelamin ibu atau air cebokan alat kelaminnya suami ibu, Iya. atau air cebokan alat kelamin istrinya, jadi 3 orang. 3 orang. Boleh. Iya. Nanti cebok alat kelamin istrinya sebelum pipis. Nah, udah cebok tampung di ember. Iya. Nah, air cebokannya buat bikin teh. Bukan air kencing, bukan air Bukan, cebokan. air cebokan. Iya, sekarang dulu juga ada orang Jawa bilang gitu. Bu katanya pakai air cebokan ibu. Saya belum ini, belum melaksanakan sama. Iya. Ada orang Jawa juga bilang Iya. gitu, iya. Itu ilmu nenek moyang kita zaman dulu. Nenek moyang kita zaman dulu. Iya. Jadi air cebokan ibu kandungnya boleh, Iya. air cebokan bapak kandungnya boleh, Iya. air cebokan istrinya boleh. Iya, tapi kalau air cebokan saya sama bapaknya nanti satuin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu lebih manjur. Ya, satuin aja nanti Ya. sama istrinya. Ya, juga. jadi ibu cebok alat kelamin ibu, ibu cebok alat kelamin bapak, nanti airnya buat bikin nasi uduk, anterin dah ke anak. Air cebokannya buat ngukus, buat ungkep daging ayam. Jadi nanti anaknya dianterin. Nama anaknya siapa? Kamaludin. Kamaludin. Mama bawa nasi uduk sama ayam goreng. Kan dia makan tuh. Iya. Nah, bikin nasi uduk kayak pakai air cebokannya ibu sama bapak. Iya. Ayam gorengnya diungkep. Iya. Sebelum digoreng diungkep dulu. Iya. Pakai air cebokan ibu bapak. Nanti kan anaknya makan nih. Iya. Nah, ada sehari. Iya. Besok bikinin Kamaludin, ibu bawa agar-agar. Bikin agar-agar pakai air cebokan alat kelamin ibu sama alat kelamin suami. Besok bawain puding.
Iya. Dia nggak doyan donganya kalau uli doyan dia. Apa? Uli doyan dia uli. Nah, buat ngerebus uli. Iya. Pakai air cebokan. Iya. Ya dia doyannya gitu. Jadi ketan. Nah, bikin. Iya. Pokok makanan favoritnya dia apa aja. Masaknya, ngukusnya, ngolahnya pakai air cebokan. Ya, manjur. Ya, alhamdulillah. Sambil ibu ngomong, ada bacaannya, ada gak bacaannya? Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya Kamaludin bin. Ini saya diganti anak saya. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pimpinan Haji Dwi Susanto. Anak saya nama siapa? Kamaludin bin Haji Ibro. Normal lagi, sembuh lagi, 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 sampai 9 kali. Sembuh lagi, normal lagi, sembuh lagi, sampai 9 kali. Sembuh lagi, normal lagi, sembuh lagi, normal lagi, sembuh lagi, 9 kali. Normal lagi, sembuh lagi. Iya, nanti normal deh sembuh. Setiap hari. Buat bikin uli, buat bikin nasi, uduk, buat ungkep daging ayam, buat goreng tempe, buat bacem tempe tahu, buat apa aja. Nanti sembuh total, normal lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Oh, gitu jadi ya, Pak ya? obatnya itu. Nanti obatnya. Iya, nanti. Iya, emang bener sama orang jauh-jauh ayah dulu. Ada yang ke rumah, itu suruh itu. Oh iya. Iya sama Pak. Saya belum laksanakin, kata saya gitu. Kata aku saya gitu ya, kata nggak enak gitu perasaan gitu. Ya. Kan kalau gini mah enak ya. Iya kan kesalahan kali ini udah ketahuan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Benar saya. Ibu kelamin sama bapak, ibu coba katanya gitu kan. Minum dia masih kasih minum. Minum. Iya. Bikin teh, bikin kopi. Iya. Dia masih nggak suruh kayak masak apa-apa, enggak, cuma itu aja. Iya katanya, saya suruh pandiin sama ibu katanya, gitu. Normal sembuh, nggak usah dibawa ke dokter, biaya gede. Anaknya masih itu sadar Pak. Oh sadar. Iya biasa. Dibawa ke Celendek juga sadar. Sadar. Dimasukin ke rumah sakit juga sadar. Sadar. Katanya. Kan di sana kan di kerangkeng kalau di Cilendek. Itunya kan pintunya besi. Iya di batas enak. Apa dia ngomong, Mama? Ayo dilawan katanya. Oh. Emang gua sakit apa? Kalau dijampein ke ini ya bangsa ke paranormal. Ayo lu kuat bah. Emang gua sakit apa katanya? Dilawan Pak. Ayo kalau sampai di mana lu katanya gitu. Dulu kameramen saya juga kayak anak ibu. Kameramen saya ada 2 kameramen. Dulu begitu. Yang satu kawin 5 betina, yang satu kawin 2 betina. Terus apalagi yang mau diobrolin? Ya itu aja, mudah-mudahan saya mah itu. Jangan mudah-mudahan, ya, pasti sembuh ya. Iya sih. Pasti sembuh. Pasti sembuh gitu. Nah ibu tahu ke RDAY jalannya, siapa yang ngasih tahu nih tempatnya? Ini oh, Pak. Ya. Ibu udah pernah ke RDAY? Pernah. Udah privat ya, yang 10 sama teknik itu. Oh iya. Sumarni. Oh iya. Nggak nyasar? Enggak, tadi nyasar kan jalannya dicor. Ya Allah, iya. Terus akhirnya nyasar ke mana? Lewat mana teh? Lewat. Oh, yang muter Pak, yang jalan kebun-kebun, pohon jagung enggak lah. Pokoknya mau petani. Biasa kalau orang berjuang. Tadi saya lihat soalnya wajah ibu wajah nyasar. Emang nyasar. Makanya saya nanya, apa ibu nggak nyasar? Oh, nyasar. Berarti pertanyaannya bener ya? Bener Pak, nyasar. Tadi mau bilang masuk teh, mau bilang nyasar, udah ketebak bapak mana ya dulu. Iya, soalnya saya teropong wajah ibu wajah nyasar. Tadi padahal jam 1 teh udah jam yang bagian yang ke-1 tuh udah masuk ke sini. Ini mah jam hampir tengah. Jam 3 pada sini tadi. Jam 3? Iya nunggu. Ya sempet.
berapa jam biarin keganggu. Tapi kan yang penting kan anaknya udah ketahuan obatnya. Iya, udah alhamdulillah ya Pak. Tanpa jampe-jampe, yang jampein ibunya langsung. Atau yang jampein istrinya langsung kan manjur. Jadi kalau di rumah istrinya yang suruh ngobatin. Kalau ibu mau ngobatin, ibu bikin aja di rumah. Nanti makanan dianterin ke rumahnya. Tapi kalau sama saya mah itu pasti dimakan, kasih apa juga. Oh. Nurut. Iya, nurut sama saya. Apa Bu yang sering ibu bawa ke rumah yang dia makan apa tuh? Ya, orangnya kalau nggak mau aja kalau dikasih teh. Kalau di rumahnya mau makan. Kalau di rumah nggak mau gitu bilangnya teh. Sama orang tua teh. Tadi teh kenapa jadi begini aja kasih gitu ya. Ngomong yang ngaco aja, siapa yang ngaco katanya gitu. Kayak kumaha lah mama ngomong kan Sunda. Gimana kalau orang tua udah nggak ada? Jangan sampai katanya kalau orang tua nggak ada, mama nggak adanya, A-nya masih apa? Katanya gitu. Ya ajar musingin mama atuh, katanya gitu. Udah 10 tahun Pak. Iya, 2015. 2015, sekarang 10 tahun 2025 sekarang ya. 2015 dia majunya. Jadi dia kegiatannya sehari-hari apa di rumah sana? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Di rumah aja. Di rumah aja. Sebelum sakit nah ya. Sebelum sakit jualan. Yang dijual apa? Jualan kadang-kadang ayam, kambing gitu. Ikutin bapaknya. Oh. Ya. Kan kalau bapaknya gini, pegang ini sampi, ya tawarin, marah. Oh marah. Bilangnya segala apalah, sama orang tua kan wajar ya Pak ya. Yeah. Saya pengen punya mobil, saya beliin mobil ya buat narikin sampi. Sama bapaknya tuh diomong pickup. Iya losbak. Iya. Narik kayak orang sama katanya. Jangan sama mamahnya, jangan mobil jangan dibawa kemana-mana. Kata saya bawa silakan, saya udah ngasih. Sampai Kak ganti oli nggak mau, apa nggak mau. Ya Allah udah ampun, bener-bener udah. Iya. Nanti obatnya itu air cebokan. Air cebokan buat minum, buat masak, buat bikin sayur, buat masak selama 134 hari. Tapi kadang baru 20 hari udah sembuh. Kadang baru 30 hari sembuh. Kadang baru 10 hari sembuh. Normal. Paling lama 134. Sembuh. Tanpa dipegang. Tanpa saya sentuh. Tanpa saya pegang. Jarak jauh aja udah manjur. Manjur. Ada lagi? Enggak. Oke. Centongnya mana? Kasih. Pak ini Pak. Nah nanti kasih anaknya sini. Uangnya ambil. Nanti centongnya kalau dia tidur istrinya giniin Bu. Sembuh, 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 sembuh gitu kalau dia lagi tidur. Ininya jangan ganggu sampai dia tidur. Jangan nempel. Kalau nempel takutnya dia bangun. Begini, sembuh, 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 sembuh. Ya, ini ya. Nah, nanti kalau dia tidur, paksain ini ada di bawahnya tempat tidurnya dia nih centongnya. Tempat tidur dia. Kasih centong satu lagi. Yang satu taruh di bawahnya dia tidur, satu lagi buat nyentongin. Tapi nggak ada apa-apa Pak. Ketempelan aja, ketempelan. Nempel aja ketempelan, nanti keluar sendiri. Kalau yang nempel, kebetulan yang nempel ini betah. Nah cara ngeluarinnya dengan cara minum air cebokan, nanti dia keluar sendiri. Iya benar. Ngomong orang jauh-jauh gitu. Ini mau bukan siapa-siapa ya dari karuhunnya. Karuhunnya ya, ya ngikutin. Kemana aja ngikutin. Iya ngikutin. Nanti keluar kok. Nih kasih centongnya 2. Satu buat ngerok, satu lagi buat taruh di bawah kasurnya dia. Jadi kasur taruh di bawahnya. Nah, gitu. Ada lagi? Udah. Sip, terkabul ya. Sembuh total ya. Sembuh total. Sembuh total ya. Pak ini mau nanya. Oh mau nanya. Oh ya, nanya apa? Boleh, boleh. Mau nanya apa? Iya kan keponakan. Hah? Keponakan. Ya. Kerja di PT ini. Apa? Kerja di PT.
umurnya baru 20 tahun. Laki perempuan? Perempuan. Kan dia teh katanya perasaan dia mah suka mulut kita teh bau kalau napas teh, kan orang-orang suka gini perasaan dia mah bau, padahal sama saya ke dokter nggak ada apa-apa, terus dicium nggak ada apa-apa gitu Pak, tapi perasaan dia mah bau di PT teh gimana cuma gitu. Oh gampang, kalau minum taruh pandan, diseduh, minumnya air pandan, nanti yang ada di dalamnya yang bikin dia bau nanti mati. Oh iya. Nah, pakai pandan. Daun pandan. Nah, daun pandan taruh, kalau mau minum teh diseduh pakai teh sama pandan. Iya. Kalau mau air putih pakai pandan. Iya. Direbus ya Pak. Direbus. Iya. Sembuh. Tapi berapa lembar? Enggak. Apanya pandannya? Ganjil. Ganjil. 1, 3, 5, 7 bebas. Iya. Ganjil. Iya. Pakai pandan. Iya. Nanti normal. Iya. Terus apa lagi? Terus mudah-mudahan kerjanya Cina pengen yang enak gajinya apa katanya? Serumah gak sama ibu? Enggak. Oh, disuwuk. Jadi dia bangun tidur. Iya. Diremas alat kelaminnya dia, taruh di mukanya dia. Gajinya 20 juta. Iya. Mau tidur disuwuk. Gajinya 20 juta. Iya. Disuwuk, gajinya 20 juta. Iya. Disuwuk, gajinya 20 juta. Iya. Mau tidur. Iya. Sama bangun tidur. Iya. 9 kali 9 kali. Sama ibunya ya Pak? Sama ibunya boleh, sama dia sendiri boleh? Sama dia sendiri, iya. Boleh. Iya. Nah. Bisa? Bisa Pak. Ada lagi? Udah. Sip. Ya. Terkabul ya? Ya, amin. Sembuh total ya? Amin. Normal lagi ya? Normal lagi. Terkabul ya? Kabul, banyak ya Pak. Ya. Pak. Ya, amin, amin. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oh iya. Ada-ada aja orang ya. 14 tahun 10 tahun cari kemana-mana nggak ketemu obatnya. Ya. Yuk, namanya siapa? Mariam dari Ternate. Oh iya. Ya tadi. Mariam dari Ternate. Kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Oh iya. Di Ternate tinggal sama siapa? Ternate rumah sendiri. Suami di Pelni. Kapal lagi dok. Dok di mana? Di Tanjung Priuk. Oh iya. Jadi suami kerja di Pelni, tapi Pelni. di lautnya. Di Pelni. Ya, di lautnya, Di lautnya. Di penyeberangan atau apa? Ya di kapal. Jalur mana? Sekarang masuk Makassar, Kalimantan. Apa? Makassar, Kalimantan. Oh, Makassar, Kalimantan. Ya. Oh, pantesan tadi ada orang Kalimantan naik kapal ke sini. Dari itulah apa? Kalimantan Barat. Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Tadi berempat. Nah, ibu sehari-harinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu. Nah, ibu tahu RDI dari mana? YouTube. YouTube. Kok bisa ketemu YouTube-nya RDI? Gimana ceritanya? Pak Haji tiba-tiba lu suka lihat-lihat handphone, kok ada Pak Haji? Terus kayak TikTok, kok ada lagi? Terus dilihat-lihat, alhamdulillah sih masuk kalau kayak masuk. Maksudnya naksir lah dengan Pak Haji, punya omongan, punya ini, kok enak ya biar gimana ya, kayak kok Pak Haji nih, kayak kita orang sana bilang, gila Pak Haji ini bicara kayak begini sembarangan sekali, tapi boleh juga. Iya. Ini tadi saya bawa telur mamua. Telur mamua yang besar. Telur apa tuh? Telur angsa. Bukan, meleu. Burung meleu. Oh, burung maleo. Saya bawa 20 tadi sama buat Pak Haji. Oh iya. Dia tipis ya kulitnya.
tapi dalamnya besar, kuningnya besar isinya. Mentah apa matang? Mentah, itu enaknya direbus Pak Haji. Oh, direbus. Direbus, kalau enaknya direbus makan setengah mateng. Oh, iya. Namanya burung maleo. Burung maleo. Burungnya kecil, kalau udah netes, kalau habis dia ngeluarin telurnya, langsung pingsan burungnya. Burung maleonya? Ya. Burungnya langsung pingsan. Betulnya dalam pasir Pak? Ya, dalam pasir. Subuh dia kalau ininya. Benar. Kalau di mana? Ibu tinggal di mana? Ternate. Di Ternate itu banyak. Banyak. Di Ternate itu banyak burung maleo. Banyak. Oh, burung maleo. Yang adanya kan di tempat saya. Oh. Daerah Kecamatan Galila yang sekarang lagi heboh. Heboh apa? Oh, tambang emas. Ya, tambang emas. Burungnya ada tanduknya gitu ya Bu ya? Kalau burungnya iya. Burungnya kecil. Nah itu burungnya dimakan, digoreng apa gimana? Apa diternak atau diburung buat dulu ternak hiasan? Sih, Pak Haji. Hah? Dulu buat ternak. Jadi orang di sana hari-harinya kalau ada bulan-bulannya. Kalau bulannya dia telurnya banyak. Kalau bulan ini hilang. Oh, di hutan nih. Biasa dia di dekat laut. Ada di laut, ada di hutan. Oh, iya. Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu tertarik RDAI dari mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Tertarik semuanya sih, Pak Haji. Apa yang tertarik, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Apa ya? Cara Pak Haji itu yang buat sholatnya, yang tadinya saya kan memang jarang sholat ya. Iya. Sholat, alhamdulillah. Sama dulu kan saya pernah tinggal di sini. Di mana? 20 tahun di Tanjung Priuk. Terus saya udah pulang ke Ternate. Iya. Udah 5 tahun. Anak-anak lahir di sini semua. Iya. Alhamdulillah anak-anak gak cocok di kampung. Nggak cocok. Ya walaupun di sana makan ikan seger ya. Tapi anak saya namanya keturunan Jawa ya, makanya cuma tempe doang Pak Haji. Saya bingung Pak Haji. Terus makannya tempenya juga mesti yang harus panas lagi. Iya. Tiap hari. Ibu nomor berapa sih, Bu? Saya rombongan Pak sih. Oh, rombongan. Ya, rombongan. Tapi sendiri. Oh, sendiri. Saya sendiri Pak Haji. Oh, iya. Terus cerita lagi, Bu, lanjut. Makanya anak-anak ini saya kesini, alhamdulillah Pak Haji. Saya setiap subuh habis sholat saya bilang pasti saya ketemu Pak Haji, pasti. Pas naik ojek tadi saya ketawa Pak Haji, naik ojek kesini. Ya Allah, bener nih saya sampai ke RDAI. Alhamdulillah nyampe. Saya udah niat pokoknya saya bawa telur saja ini oleh-oleh dari sana gitu. Iya. Bu, berarti ucapan adalah doa. Nah, kenapa Ibu nggak ngucap aja? Pasti cair 10M bulan ini. 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 Kok Pak Haji bilang pasti cair bulan ini? Kan Ibu tadi ngomong pasti ketemu Pak Haji Dwi. Pasti ketemu Pak Haji. Ini kita ketemu. Dan saya biasa dulu saya punya duit ya Pak Haji, alhamdulillah. Sekarang gak punya duit, pas ada yang beli tiket lagi. Dibeli sebelum Lebaran 1 minggu saya udah dibeliin. Coba cek tiket. Saya bilang, ada nih Garuda 1.900.000. Ya udah bayar tiket katanya berangkat gitu. Sama anaknya, saya bawa anaknya. Mau sekolah pelayaran di sini. Oh iya. Saudara. Kalau sekolah pelayaran tuh AIP apa AUP, Bu? STIP. Oh, ngambil sertifikat dulu Pak Haji. Oh iya. Ada yang sekolah 2 tahun, ada yang cuma ngambil sertifikat. Oh iya. STIP. STIP di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Oh iya. Oh jadi Ibu udah ngucap pasti saya ketemu Pak Haji Dwi. Setiap subuh habis sholat. Pasti ketemu Pak Haji Dwi. Pasti ketemu Pak Haji Dwi. Pasti ketemu Pak Haji Dwi. Saya ngomongnya cuma ya intinya itu ketemu dulu deh kata saya gitu. Nah, mau saya kan Ibu udah terkabul nih udah ketemu saya Pak Haji Dwi. Bisa gak dirubah? Sekarang pasti bulan ini cair 10 miliar. Pasti bulan ini saya punya duit 10 miliar. Pasti bulan ini saya punya duit 10 miliar. Pasti. Nah, mau saya abis ngomong pasti saya punya duit 10 miliar, titik. Nggak boleh koma. Kita kan suka koma. Dari mana? Kan saya nggak kerja. Dari mana? Nah, akhirnya ngambak. Janganlah. Pasti. Pasti gitu.
Terus suami maunya mau pensiun. Tapi kan belum cukup kan, ditambahin lagi kan sekarang. Iya. Tambahin 58 jadi berapa? Apa 60? 60 ya sekarang ya. Pensiun. Suami sekarang umur berapa? Kelahiran 72 tuh. 72 berarti 53. 53 iya. Suami Jawa, saya aja orang Timur. Ternate. Ibu lahir tahun berapa? 80. 80. Oh iya. Berarti ibu 45. Ya 45 benar kemarin, Mei tanggal 8. Iya. Jadi nanti ibu ngomongnya gitu. Pasti saya bulan ini punya 10 miliar. Pasti bulan ini saya punya 10 miliar. Belum terkabul. Ulangi lagi bulan besok. Pasti bulan ini saya punya duit 10 miliar. 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 Setiap sholat itu ya? Iya. Kalau bisa menit per menit, jam per jam, hari per hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Saya tinggal ibu ya, tinggal mama, bapak kan udah meninggal. Jadi mama kalau ngeluh saya udah dapat rezeki, ya udah biar duit simpan pun saya kasih. Namanya orang tua. Mau gimana lagi? Pak Haji, saya jualan, Pak Haji jualan online. Cuma di kampung kalau kita jual itu orang ikut lagi jualan itu semua. Gitu. Alhamdulillah sih kalau untuk masak ya orang seneng masakan saya semua di kampung. Alhamdulillah. Saya kombinasi makanan Jawa sama saya. Saya kombinasikan. Variasi ya. Variasi. Hanya saya bikin apa ya? Ayam saya bakar aja orang bilang enak. Wow. Padahal kan sana saya biasa bikin ayam panggang Jawa namanya. Ayam panggang Jawa. Jadi panggang Jawa itu campuran, jadi ada pedesnya, ada manisnya. Ya, Jawa kan manis. Manis ya, pakai kecap. Iya. Kalau kita pedes harus keluar. Iya. Nah, jadi cabe sama lada tuh campur udah. Jadi dia pedesnya dapet, ladanya dapet, cabenya juga dapet. Iya. Ibu coba dari kertas yang tadi saya kasih mana? Ini. Nah, ada berapa sifat yang ada di hati ibu? Penyakit hati, kan 18. Saya cuman emosi Pak Haji. Coba ibu baca dulu. Ada berapa sifat yang ada di badan ibu? Coba lihat. Dari 18 ada berapa sifat tuh Bu? Dari 18 ada berapa sifat tuh Bu? Jengkel. Bawel itu memang. Ya. Cerewet. Ya. Coba Bu, periksa Bu. Dari sifat 18 ada berapa sifat tuh Bu? Kalau cemburu alhamdulillah sih udah kurang. Boleh, coba periksa. Coba periksa. Cerewet. Coba periksa Bu. Bos, arahin coba. Iya. Coba arahin. Nah, ini mancing jengkel. Iya Bu. Ya, kepancing jengkel ya. Pancing jengkel sama anak-anak pasti. sih Pak Haji soalnya. Kenapa? Sama anak-anak biasa kepancing jengkel. Ya, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat sih Pak Haji. Nah. Saya udah lakukan ini setiap sholat maghrib ke Isya. Nah, ini yang 18 sifat 18 udah saya jalanin alhamdulillah. Cuma pas saya jalanin 3 hari terus saya menstruasi saya berhenti. Terus yang sifat untuk diri saya sendiri yang Pak Haji bilang 10-10 itu apa kayak mancing jengkel untuk 10 itu 10 kali ya. Nah, itu saya belum bikin itu. Ya. Nah, coba ajarin satu. Ya Bu, jadi 18 sifat ini Ya. jangankan 18, 10 pun tidak boleh, 5 pun tidak boleh. Maka 5 itu wajib untuk digosok dengan sholat tobat tadi. Jadi sholat tobatnya harus 18 ini bersihkan satu-satu. Iya, udah. Lah yang 5 harus dibersihkan pakai yang 10. Ya, itu Kenapa ini harus? Ini supaya benar-benar hilang. Tidak ada satu pun. Karena kalau ada itu walaupun satu itu penyakit hati yang merusak semuanya. semua. Walaupun satu itu akan
mengembang karena ini virus. Mengembang dalam organ dalam hati kita, dalam jiwa kita, akhirnya dalam diri kita, dalam perilaku kita. Kalau ada satu saja sakit di dalam hati kita, ini penyakit, menunda, menghalangi hajat kita terkabul. Sudah di depan mata, karena kita jengkel, gugur. Sudah di depan mata, karena kita ngomel, kita bawel, benar. gugur. Ya, harusnya dari berlayar bawah sesuatu yang luar biasa jumlahnya, ini bisa saja ada saja kendalanya. Gitu. Ini harus hilang, harus bersih agar keluar energi yang positif dari dalam diri kita, supaya keluar inner beauty. Supaya keluar cahaya, memancarkan energi positif, harum semerbak wewangi, orang yang dekat dengan kita tertarik, orang yang lihat kita juga tertarik. Apa? Ada yang sebelum Ibu tadi, apa yang ditanya Bu? Dia diperiksakan ke dokter, nggak bau, nggak ada penyakit ini pun nggak ada. Tetapi teman-teman sekantor kerjanya nutup setiap dekat. Baru keluar ini tadi. Berobatnya cuma itu doang Pak Haji. Nah, ini yang kita keluarkan bukan aroma yang anyir, tapi kita dengan hati yang baik pasti keluar energi aroma yang harum. Kalau aromanya harum semerbak mewangi, maka seperti taman, kupu-kupunya dikejar apa datang? Datang. Maka rezeki Ibu akan datang, rezeki kita akan datang, tidak harus dikejar. Cara membersihkannya, Ibu ucap selalu syukur, alhamdulillah, mulai bangun tidur sampai tidur ucap terus alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi sudah dipasti Pak Haji tadi, alhamdulillah, 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 pasti punya uang 10 miliar bulan ini, alhamdulillah, alhamdulillah, pasti punya uang 10. Terus saja sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kalau hatinya bersih, pikirannya positif, tindakannya juga akan positif. Ucapannya juga akan positif. Jadi perilakunya jadi positif, enak orang. Kita bergaul dengan orang jadi enak. Yang kedua, ibadah tadi itu dengan cara digosok dengan sholat taubat 18 habis maghrib sampai dengan isya. Yang 50 sifat yang terasa sekali, itu 50 10 10 10 10. Ibu cicil boleh habis isya. Tadi ada yang nyicilnya langsung selesai habis isya sampai mau tidur. Tadi tidur sudah nyenyak. Karena dihitung 50 itu berarti kalau satu salam 2 menit, berarti 50 salam 100 menit. 1,5 jam. 2 jam deh. Saya suka ngantuk ini Pak Haji. Lawan. Sekarang gede ngantuk apa gede hajat? Gede hajat sih Pak Haji. Iya, lawan. Ngantuk. Makanya saya kadang Pak Haji habis sholat tahajud ya Pak Haji ya. Kalau mandi, saya kan daun pandan banyak Pak Haji, saya ganti terus lah kan. Iya. Soalnya di kampung banyak ya daun pandan. Banyak. Jadi mama saya ganti terus, ambil 9. Kalau udah nggak terlalu ini, saya buang, ambil lagi. Yeah. Gitu mandi alhamdulillah. Kalau mandi alhamdulillah Pak Haji, di kampung kan panas Pak Haji. Orang muka saya nggak pakai skincare saya mah. Iya. Nggak pakai apa-apa. Kalau orang sekarang kan lagi tren skincare macam-macam. Alhamdulillah sih Pak Haji. Iya. Sholat tahajud sama. Pokoknya sekarang gede ngantuk apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Lawan ngantuk. Lawan. Nggak ada yang bisa cuman ngelawan aja ngantuk. Lawan ngantuk. Lawan. Udah gigitin cabe kata Mas gitu kalau telepon. Coba kamu kan doyan cabe tuh. Gigit cabe kata gitu biar nggak ngantuk.
Ajarin yang ibu tadi bisa khatam, yang tadi nggak bisa Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Saya mau itu, saya mau. Ini bapak saya pintar bahasa Arab, mama pintar bahasa Arab, saya nggak bisa nih Pak Haji. Iya, ini anak-anak ibu juga bisa. Dari Kalimantan Barat. Iya. Yang diceritakan Pak Haji berangkatnya dari Pangkalan Bun ke Semarang, ke Bogor, bawa anaknya 4. Yang diceritakan dia tidak bisa baca Quran. Apa yang dia lakukan? Dengan penuh keyakinan praktekin ilmu Pak Haji, baru lihat di YouTube, dia praktekin. Pak Haji yang ngajarinnya kan ke anaknya, colek, cerdas, pinter, sukses, cerdas, pinter, sukses, juara, ranking. Dia apa? Jidat anaknya. Nah, dia praktekin ke dirinya sendiri. Dia pengen bisa baca Quran. Sendiri ya bisa ya Pak Haji ya? Bisa. Oh, saya kemarin udah ke anak saya. Anak saya ini nanti mau dia kan udah hafalan Pak Haji, baru 3 juz. Ini mau masuk ke Nagrek. Dia mau sekolah yang nomor 2 ini. Nah, dia kan nggak mau. Wih mama, tak usah jauh-jauh sudah, di sini sudah. Saya bilang, aduh di sini lingkungan di kampung saya lagi parah Pak Haji ya kan. Nah, saya mau, udahlah. Saya pagi udah ke Pak Haji ngomong itu, saya cebok dulu nih, warung saya ini. Terus kan udah, saya habis sholat, saya pegang. Udah, mudah-mudahan mau dia mau. Jangan pakai mudah-mudahan, pasti mau. Pasti mau. Alhamdulillah mau Pak Haji. Mau. Udah saya bawa. Ke Nagrek nanti? Iya, ke Nagrek. Nagrek Subang? Iya. Oh iya. Kan ada saudara di situ. Nah, yang dia praktekkan untuk dirinya supaya bisa baca Quran. Karena tidak bisa dia. Jadi lakukan 9 colek alat kelamin, taruh di mulutnya dia sendiri. Colek di mulutnya dia sendiri. Pasti bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Pasti bisa baca Quran. Pasti bisa baca Quran. Pasti bisa baca Quran. 3 hari dipraktekin, dia mulai dari belajar alif fathah a, ba fathah ba, begitu ngapalkan huruf-huruf, tahu-tahu bisa baca Quran. Iya. Dan udah khatam. Ini tadi orang Kalimantan. Mau saya Pak Haji. Sudah khatam. Tanya, sekarang udah bisa. Sudah khatam. Sudah khatam. Sudah balik. Kalau dia sudah pernah khatam, berarti bacanya sudah mulai lancar. Padahal dulu nggak pernah baca Quran. Nggak bisa dan nggak pernah dan dia mata pencariannya pedagang gorengan di depan Indomaret, tapi dipaksain kemari bawa anak-anaknya, dipaksain kemari tadi privat. Saya juga yang tadi keluar mau Pak Haji, orang saya juga colek. Saya bilang kenapa Pak Haji dari dulu saya nggak ketemu Pak Haji, kenapa saya udah pulang ke Galela, ke Ternate baru saya ketemu ini. Saya 25 tahun di Jakarta nggak ketemu, nggak pernah ya, nggak ada. Baru saya lihat, saya kan senang abis sholat terus lihat YouTube, kok masuk lagi, ini apa, bagaimana kok Pak Haji, ini orang pego polo, pehosor sebut semua, kan bahasa sana kan gitu, kontol apa kan dibilangin, orang pego polo, semua disebut Pak Haji. Ini Pak Haji, tapi lama-lama saya baca lagi terus, tapi dia masuk logika, boleh nih kata saya. Iya. Masuk logika. Akhirnya saya ngajarin ke orang lagi Pak Haji. Oh udah. Akhirnya orang itu tadinya apoteknya nggak laku, sekarang rame. Wow. Alhamdulillah. Terus yang tadinya rumah tangga suaminya ini, malah suaminya mimpi ke istrinya yang baik-baik sekarang. Wow. Yang tadinya istrinya hobinya duduk nyender, sekarang istrinya nggak duduk nyender ya. Wow. Makanya dia amazing gitu. Saya bilang karena kata Pak Haji ilmu dibagi, kan saya dapat pahala kata. Iya pasti tabungan 1 poin di akhirat. Akhirnya saya ajarin. Terus saya dulu orang tua kalau celana dalam saya dari bapak dari dulu udah diajarin. Gitu. Bapak saya kan kalau udah ajarin, kita kan keturunannya kalau di ini kan masih ada kesini apa Jawa apa ini. Keturunan dari celana dalam dibalik, jadi papa udah meraktekin ya. Udah dari dulu kita dari kecil udah diajarin. Alhamdulillah. Wow, amazing. Alhamdulillah. Kalau orang saya suka ajarin yang baik-baik. Iyalah, biar ibu dapat tabungan 1 poin di akhirat ya. Alhamdulillah itu
tokonya yang tadi nggak rame, terus duduk di sini kakak, bagaimana kok duduk? Cerita dulu apa yang kita bikin, apa yang gimana. Sudah anak bikin begitu, jangan di dalam, anak abe kong sapu-sapu itu di kaca-kaca. Nanti rame orang kata saya. Rame. Alhamdulillah nyampe yang tadinya cuma 1 orang beli obat, sekarang obat yang nggak laku Pak Haji. Laku cari. Wow. Itu dicari semua. Alhamdulillah. Yang nggak laku jadi laku. Jadi laku. Wasilahnya celana dalam digosokin di estalase. Celana dalam digosokin di estalase. Ya kan apotek kan di kaca kan estalase. Ya kaca estalase. Sokis. Ya, jadi itu obat yang akhirnya obatnya habis Pak Haji. Habis. Belanja lagi suaminya, semangat jadinya. Berarti ini buat para pemilik toko obat di Pramuka. Pemilik apotek se-Indonesia. Para apoteker. Gosok semua. Gosok semua. Sampai kacanya tipis. Tadinya orang nggak nolek Pak Haji, kasihan. Saya kan sayang ya. Ini kasihan, dia baik juga. Anak baik. Kata coba. Terus anak bacebo sudah anak itu 9 kali. Habis turun sambayang, saya bilang begitu. Terus ini cebok siram sudah. Saya ajarin lagi begitu. Siram bilang laku, rame sabantar orang datang begitu. Ya rame alhamdulillah. Yang tadinya laku dapat cuman nggak nyampe 100. Ini udah hampir 1 juta mah dapat lebih. Wow, alhamdulillah. Iya. Nah, coba nanti Ibu bantu saya paksain gimana caranya bisa dawamin bangun jam 00. Senyum, mandi pandan 9 lembar, paksain Ibu sholat tahajud, paksain Ibu baca Quran. Emang udah terbukti Pak Haji, Abdurrahman bin Auf, coba ceritain, tangannya bukan tangan besi tapi tangan emas. Ya, jadi kalau di sirah sahabat Nabi itu, Ibu bisa baca, cari-cari sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, yang dermawan, sedekahnya luar biasa, tidak hitungan, tidak prosentase, seberapapun keluar, bahkan semuanya 100% pun siap. Inilah Abdurrahman bin Auf. Ibadahnya dengan baca Al-Quran yang selalu dia dawami, selalu dia istiqomahin, bisa khatam setiap malam, sehingga terkenal manusia bertangan emas. Apapun yang beliau pegang bernilai tinggi, apapun yang dia pegang bernilai berlipat, apapun yang dia pegang jadi uang. Bahkan barang yang busuk pun bisa bernilai di tangan Abdurrahman bin Auf. Wasilahnya karena dia baca Quran, khatam setiap malam. 30 juz. Nah, Ibu 12 juz aja, nggak usah 30 juz. Praktekin itu. Jadi Ibu nanti ngucap jadi duit, megang benda jadi duit, ngajarin jadi duit, ngenalin jadi duit. Tuh dasarnya baca Quran. Pertama. Kedua, buat temen dikubur. Jadi nanti kalau Ibu meninggal, kita nggak bisa ngandelin suami sama anak. Iya, benar. Suamiku tercinta, nanti kalau aku meninggal tiap hari nengokin di kubur ya. Kata suami, nggak bisa Bunda, kan aku masih sibuk. Jadi Bunda sendiri dikubur. Temennya siapa? Ya itu tadi baca Quran, kata Haji Dwi Susanto. Kedua, ketiga, Ibu umurnya di atas 100 tahun. Keempat, Ibu nggak kena penyakit pikun. Nah, yang terakhir, Ibu pada saat meninggal nggak siksa kubur, nggak siksa akhirat. Kalau Ibu paksain baca Quran 12 juz, pada saat Ibu meninggal, Ibu langsung nyelonong masuk surga. Kenapa? Karena di dunia udah disiksa sama Haji Dwi Susanto. Ya itu dia.
Jadi ibu nggak disiksa kubur, yang disiksa Haji Dwi Susanto. Yang disiksa justru Pak Haji mah yang lebih tinggi mungkin. Iya. Saya mau ngomong gitu tapi nggak enak. Saya udah tahu, makanya saya ngomong aja yang lebih tinggi. Iya, jadi tidak ada loh Bu, orang maksain sama muridnya harus baca Quran 12 juz. Nggak ada. Paling one day one juz. Iya, saya maunya 12 juz. Karena bonusnya tadi Abdurrahman bin Auf. Makanya itu Pak Haji, saya nggak bisa ya ngaji, suami juga memang dia nggak ini, maka saya niatin ke anak-anak. Anak saya yang tua, yang paling gede tapi udah nikah, udah punya anak 1. Kemarin sekolah di sini di Laladon, di ini apa tadi saya naik bis dari Tanjung Priok ke sini. Lewiliang. Anak saya pesantren di Lewiliang di Mafazah. Iya Mafazah. Jadi dia situ. Dia alhamdulillah sampai. Ini pengajarnya. Ya dulu. Dia olahraga lari. Alhamdulillah. Lari dari kenyataan. Lari dari hafalan. Anak saya hafalan alhamdulillah. Ya, saya baru masuk hafalan bisa. Ini gurunya pondok pesantrennya. Lari dari hafalan nih. Ini lari dari hafalan. Jadi yang ngapalin istrinya. Maryam. Mas nama saya? Iya. Maryam. Jadi istrinya namanya Maryam, yang baca hafalannya Maryam, tapi suaminya lari dari kenyataan, lari dari hafalan. Namanya apa? Sekolah apa? Di Lewiliang sekolah apa? Mafazah. Nah, dia tahu. Karena dia gurunya. Anak saya di situ dulu, alhamdulillah. Dia yang kitab kecil itu sampai selesai. Ini ngajar kitab. Makanya waktu habis selesai kan wisuda ya, itu cuci kaki saya, anak saya. Dia lari. Oh, lari ya? Dia nggak mau cuci kaki. Nggak mau cuci kaki mamanya berarti. Dia maunya nyebokin Maryam nggak mau dicebokin, dia mau nyebokin. Makanya guru-guru yang lain pada tepuk tangan ya. Kalau saya bagian kita mujarobah. Kita tentang mimpi, tabir mimpi, kedutan itu saya baca. Itu ya. Makanya nanti ibu kalau pas di mana kampung ibu? Ternate mimpi buru-buru kontak Haji Marco. Begitu ya? Ya, karena ini dosen dan guru. Guru di sini. Guru mimpi. Dia yang diutamain adalah mimpi jorok. Ini acara apa sih? Acara pencerahan. Ya kan memang itu begitu, makanya kalau lihat YouTube, kalau saya ada mau ngantuk atau mau gimana, pas lihat YouTube dulu lihat Pak Haji dulu ketawa sedikit dulu, ya ketawa lagi, lihat ketawa udah gitu. Sebenarnya yang lucu ini Bu, begitu ya? Ini yang lucu ya. Karena ini kan kitab mimpi ya, tabir mimpi. Kalau suami Pak Haji gimana tuh kalau ini pensiun apa gimana? Saran saya karena ibu yang udah datang ke RDAY, ibu aja yang meraktekin ilmu RDAY. Saya aja. Nanti kalau udah cair tiap bulan 10 miliar, suami kita kasih jangan gede-gede, 10 juta aja. Karena suami kalau pegang duit banyak suka banyak tingkah. Salah satunya ini guru kita. Oh begitu ya? Guru mudarobah. Apa kita mujarobah? Oh begitu. Bukan kitab kuning ya. Kitab kuningnya bukan. Jadi ibu yang meraktekin aja kayak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sholat taubat ibu aja. Sifat 18 nggak boleh dilanggar ibu aja. Tapi kalau suami pengen ngikut nggak apa-apa. Mau sih Mas, saya bilang dia nggak marah. Dia bilang, iya Mas, saya aja dulu ngikutin begitu, sholat ini di Jawa kata gitu ya, belajar itu katanya. Bagus nggak apa-apa, Mars nggak marah. Tadi malah, kok belum pergi katanya subuh mau ke Bogor kata. Ntar dulu kan hari Jumat, tunggu ya kata saya begitu saya bilang begitu. Alhamdulillah Mas. Oh jadi anaknya di Lewiliang. Dulu yang pertama di Lewiliang. Jadi ibu denger Bogor nggak asing ya? Nggak asing, saya nggak takut. Iya. Tadi aja langsung ini, kan saya udah sedekah subuh dari kampung, saya udah berani. Kalau orang kan katanya tadi, saya nanya-nanya, kita belum berani takut penipuan. Saya bilang, udah nggak usah, bismillah aja sih. Udah, saya kan langsung kalau habis subuh, kalau di rekening ada tuh, saya punya living, saya udah kirim.
Bu, iya tuh udah saya transfer 100.000. Tadi subuh, oh iya saya kan Jumat kemarinnya pas Lebaran kan saya nggak transfer, saya jadi ketua panitia kurban. Nah, jadi kita panitia sholat di kampung saya, di desa saya, jadi kita Ternate ya? Di Ternate, Kecamatan Galela ya, Kabupaten Halmahera Utara. Yang kalau ibu ketua berarti ibu hobinya di Ternate tidur dong di karpet. Apa hubungannya Pak Haji? Apa hubungan itu? Ini gimana nih? Ternate tuh hobinya tidurnya di karpet. Coba lo diri, lo lihat yang belakang. Oh, Mariam tuh tidur di karpet, barusan dia selonjoran rebahan. Makanya orang Ternate biasanya kalau jadi ketua panitia kurban, hobinya kalau udah capek selonjoran di karpet. Nah, Maria. Karena ini namanya Mariam juga. Kata dia, apa hubungannya Pak Haji? Coba lo berdiri, lo lihat ke belakang. Sama-sama namanya Mariam. Sama-sama suka hobinya jadi ketua panitia. Cuman bedanya ini lagi duduk di bangku, Mariam selonjor. Gak mudah Pak Haji Marka gak mudah. Sampai saya loading terus muter apa ini ya? Ternyata kan? Iya ternyata Mariam yang di belakang, Mariam di depan. Atau tahu bahasa Ternate, saya bilangnya Pak Haji pintar bahasa Ternate, kalau bisa artinya tiduran di karpetnya kok itu. Mariam tadi selonjoran tahu di karpet sambil dia rebahan. Enak bener nungguin laki gue lagi on air. Enak bener gue nungguin laki gue lagi on air. Dia rebahan. Aduh. Kan udah ganti ada Mariam di sini di depan dulu. Nah, kalau usaha Pak Haji saya bagusnya apa? Saya usahakan saya. Yang ibu sekarang jalanin apa usahanya? Online makanan, ada ikan bakar. Kalau lagi jalan ikan bakar, ayam geprek. Nah, gitu, yang ibu udah jalanin aja. Nggak usah ibu nyiptain lagi usaha baru. Kebanyakan tamu RDAY bangkrut sebangkrut-bangkrutnya karena yang dia bisa bukan dikerjain, dia malah bikin yang lain. Dia malah bikin yang lain. Dia malah teleponin temen-temennya. Gue bikin usaha baru nih. Tolong datang dong kemari. Nih gue bikin nih. Nah, nggak usah lah. Yang biasa ibu kerjain apa? Ikan bakar, ayam bakar. Ya, itu yang ibu kerjain. Berarti kalau malam nggak usah ya? Biasa kan malam kayak air goraka sini apa ya? Wedang jahe ya? Boleh. Nah, ibu boleh. udah pernah belum bikin rame itu? Kalau ada air jahe gitu. Boleh. Pokoknya yang pernah ibu bisa kerjain. Tapi yang baru, yang setahun belakangan ini, yang ibu lihat, wah itu orang rame, jangan ditiru. Nanti bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Orang yang niru punya saya. Iya, apa-apa. Jadi saya menghindar kayak ayam geprek. Orang kan suka tuh sambal saya, ayam saya kan semarinasi sama itunya. Namanya tinggal lama di Jawa ya, di sini Jakarta ya. Jadi saya rasanya ininya kan pas. Nah, sekarang udah rame sampai ke pedalaman, kita bilang pedalaman ya. Pedalaman juga udah pada jualan semua. Hanya saya mundur, saya bikin kayak ayam ikan bakar. Ikan apa tuh, Bu? Ya? Ikan bakar apa? Ikan bakar ikan bobara, tahu nggak? Di sini bilang apa ya? Ikan apa ya? Bobara. Yang lebar, ikan kakap merah. Aduh, saya jadi lapar lagi. Oke, panggil Mariam Surgendong. Panggil Mariam Surgendong. Haji Marco perutnya udah nggak tahan. Ya, kalau telurnya Pak Haji yang saya bawa itu enaknya direbus setengah matang, makannya pakai pisang goreng. Pisang gorengnya udah ada. Ya. Telurnya udah ada. Tuh. Tapi telurnya gede.
ininya sama dong, Bu. tipis Ini banget. besar juga, Bu. Ini besar juga, Bu. Besarnya cuma satu doang. Besar dia, besar. Agak dia beginilah, melonjong. Dia belonjong begini. Maliu. Tadi saya udah bilang sama Bu Haji. Tadi aja saya lucu Pak Haji. Kata Pak Haji bener ya, saya makan di kantin sama kakaknya Pak Haji ya, Bu Haji ya. Kan tadi saya kasih telur sama Bu Haji. Terus saya makan, beli telur sama itu makan. Bu Haji kan makan, saya lagi baru lihat itu kerupuk. Bu Haji ngambil kerupuk. Kita paruhan ya. Padahal saya bilang mau makan tuh kerupuk. Padahal Bu Haji yang kasih kita paruhan, saya nggak habis kata gitu. Akhirnya saya makan deh kerupuknya. Berarti baru niat aja. Udah Allah kabulin. Tadi ibu ngomong, pasti saya ketemu Haji Dwi Susanto. Pasti saya ketemu, diulang-ulang nih ketemu. Kenapa nggak sekarang kita ganti doanya jadi pasti bulan ini cair 10 miliar. Pasti bulan ini saya cair 10 miliar. Pasti bulan ini saya cair 10 miliar. Pasti gitu. Saya aja nggak ada duit, nggak ada apa ya Pak Haji ya. Tapi saya kenapa nggak pusing kayak dulu ya? Saya bingung. Nah, nanti ibu lebih nggak pusing lagi karena duitnya banyak. Iya, saya nggak kayak dulu, nggak kayak dulu itu mikirin gitu. Bicara doi. Terus mau berangkat kan punya duit 1 juta. Padahal mau bayar arisan, saya bilang arisan nanti ya. Saya bilang. Setuju. Nanti ada aja uangnya. Ya, saya bilang arisan nanti ya. Saya buat ongkos dulu. Terus kan tanah, saya kan beli tanah sama kakak ditawarin. Ternyata waktu saya masih di Jakarta, saya udah bayar tanah itu. Terus diambil sama orang itu, diambil nggak apa-apa. Sedikit. Saya udah nggak mau Pak Haji. Akhirnya malam itu sore saya mau sholat asar, pada datang bilang begini, itu tanah tong bayar sudah katanya kamu beli 3 juta. Saya bilang, terus saya bilang, pas saya nggak ada duit lagi Pak Haji ya. Saya kan nggak niat buat jual, cuma namanya saya butuh, nggak tahu duit dari mana ya, mau berangkat ya nggak ada duit. Orang datang. Yang datang itu yang di belakang tanah saya itu pas rumah ya datang. Itu tanah UDP ukuran tinggal segini, terus udah bengkok-bengkok. Boleh nggak kita bayar aja, pulangin duit kamu? Saya bilang kalau seandainya bayar malam ini saya mau. Saya bilang gitu. Karena saya mau berangkat. Saya bilang. Tapi kalau saya udah pulang dari Jakarta terus bayar, saya nggak mau. Akhirnya pada bayar. Boleh datang sini lampu mati, saya mau bayar. Udah bayar deh 3 juta Pak Haji. Alhamdulillah. Makanya saya terima. Udah nekat, memang sudah niat kan. Udah saya bilang begitu niat. Pokoknya paksain, apapun paksain. Apapun paksain. Kenapa Pak Haji ngomong paksain? Karena hajat kita maksa. Karena hajat kita maksa. Jadi saya mau ibu juga harus maksain. Bisa? Bisa. Cair 10M ya bulan ini. Terkabul. Cair 10M. Terkabul ya. Nih Haji Marco. Ini Mariam. Ya, Maria.